Kita masuk ke ayat dulu, ya nanti baru kita masuk kepada detail-detail. Ini yang dibagikan bagi yang ingin mendapatkan bahan presentasi, ya masuk ke dalam grup WA, sebutkan nama dan kotanya supaya mendapatkan share ini. Bismillah. Al-Azim mengandung arti agung, besar, dan mulia menjadi satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum." Dan seterusnya. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Maka janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara orang-orang kafir itu. Nggak usah tertarik, ya, nggak usah kepengen dengan kehebatan, ya, yang dimiliki orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pembuka nih Ustaz Deden. Slide selanjutnya, Allah mengatakan kepada Rasul-Nya, sebagaimana kami telah memberimu Al-Quran yang agung, maka janganlah engkau memandang kepada dunia dan perhiasannya, juga apa-apa yang telah kami jadikan kesenangan bagi penghuninya. Cukuplah dengan apa-apa yang telah diberikan Allah kepadamu dari Al-Quran, daripada kesenangan-kesenangan yang mereka miliki dan kemegahan yang fana. Wow, jadi ini sudah sangat konkret ya ternyata ya. Kalau ingin merasakan keagungan Al-Quran ini, sebagaimana yang Allah katakan kepada Rasulnya, berarti satu, jangan memandang kepada dunia. Jangan. Perhiasan-perhiasannya juga jangan terlalu tergiur. Oke lah, kita di dunia butuh makan, butuh kendaraan, butuh alat transaksi, ya, butuh rumah. Yang kita butuhkan saja, jangan berlebihan dan banyak keinginan, apalagi angan-angan, jangan. Juga jangan tertarik pada apa-apa yang telah kami jadikan kesenangan bagi penghuninya. Jangan. Wow, ini agung nih, luar biasa ini. Para penghuni dunia apa sih? Tahta, harta, dan waria. Suka bercanda ya gitu. Cuma 3 aja ini isinya dunia. Dengan semua hiasan-hiasannya. Nggak usah deh. Ya. Nggak usah tertarik. Terus gimana dong? Cukuplah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadamu yang ada di dalam Al-Quran itu. Udah selesai. Ada apa Ustadz? Mari kita masuki. Makanya semua ayat itu kalau kita masuki agung semuanya. Jelas ya? Dari sini berarti kalau kita berbicara tentang Quran yang agung, berarti nggak ada yang lebih hebat. Walaupun dunia itu dengan semua perhiasannya kadang-kadang menggiurkan, ya. Misalnya ingin jadi orang kaya, ya, dengan harta yang berlimpah, ingin menjadi orang yang bertahta, berkuasa dengan semua kekuasaannya, ingin jadi orang yang populer, seperti orang-orang yang populer, ya. Ingin apa lagi? Ini semua pada akhirnya akan membebani kamu.
Maka orang bijak berkata, di dunia ini cukup cari yang kamu butuhkan dari dunia itu. Nggak usah cari yang kamu inginkan. Terus yang harus kaya raya, yang harus kita dapatkan sepenuhnya apa? Nah, semua yang diajarkan di dalam Quran, ambil itu semuanya. Sebanyak-banyaknya, sekaya-kayanya, setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, ambil di situ. Apa itu? Yang pasti yang pertama, iman. Iman kepada Allah dengan semua nama-namanya. Dari situ mulainya. Iman kepada Allah dari semua sifat-sifatnya. Iman kepada Allah lewat apa nih? Lihat nih perbuatan-perbuatan Allah semua nih. Di alam raya ini. Semuanya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang digambarkan Al-Quran, gampang, yang paling hebat kalau ingin jadi orang yang paling mewah, paling bermartabat, paling berkuasa, ya, paling bahagia, contoh aja para nabi. Di Quran diajarkan tuh tentang kenabian. Ya pertama kan ketuhanan, yang kedua kan kenabian. Kira-kira nih kategorinya. Udah contoh aja, ikuti aja semua apa yang dicontohkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Al-Quran. Ambil ilmu para nabi itu. Kemudian apa lagi? Yang paling hebat lagi ada lagi. Keakhiratan. Ya, kalau ingin punya yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang banyak-banyak, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat, untuk akhirat. Terus begitu. Kenapa? Otomatis dunianya dapat dan di akhiratnya selamat. Tapi kalau dunia ini juga nggak dapat yang kita inginkan kecuali yang sudah ditetapkan. Di akhiratnya juga sengsara. Naudzubillah min dzalik.